Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirrila Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas jalan pintas mengenal Allah. Sekali lagi, insya Allah kita akan membahas jalan pintas mengenal Allah di dalam ma'rifat tasawuf, insya Allah. Seperti isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Subhanallah. Ini satu pesan bagi seseorang yang ingin mengenal Tuhannya. Kita diberikan kemudahan. Subhanallah. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan yang kita sembah setiap saat, maka kita harus mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Pertanyaannya, siapa kita ini sebenarnya? Subhanallah. Saudara, mengenal diri tidak lain kecuali kita harus mengetahui asal kejadian kita yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara, perlu diketahui bahwa Allah menjadikan makhluk itu tidak lain daripada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah segala sesuatu dan kembali kepada Allah segala sesuatu. Jadi sebenarnya hakikat insan itu atau kita ini adalah Allah. Itulah diri yang sebenar-benarnya diri atau diri yang sejati. Makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Saudara, perlu diketahui juga Tuhan menciptakan makhluk itu daripada zatnya. Ketika belum ada siapa-siapa, belum ada sesuatu, Tuhan masih sendiri. Kuntu kansan mahfiyan. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, tapi belum ada siapa-siapa. Lalu Tuhan menciptakan makhluk dari dirinya sendiri, yaitu dari zatnya. Untuk apa? Untuk mengenal Allah itu.
karena Allah itu ingin dikenal. Jadi sebenarnya Allah itulah yang mengenal dirinya sendiri. Karena kita ini tidak punya pengenalan, tidak punya apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Saudara, ketika Tuhan itu menciptakan makhluk, Dia cuma berkata, luar biasa kata maka terbitlah titik. Titik inilah disebut Ahmad. Siapa itu Ahmad? Saudara, Ahmad itu singkatan daripada Allah Muhammad. Di situ ada 4 huruf. Kita perlu perhatikan. Huruf alif dan huruf ha, yaitu huruf awal dan akhir dari lafaz Allah. Alif dan ha. Kemudian mim, dal, huruf awal dan akhir daripada lafaz Muhammad. Itulah disingkat Ahmad. Sekali lagi, titik itulah yang disebut Ahmad. Setelah titik itu mengalir ke bawah atau menetes, maka tetesan titik itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad itulah yang dijadikan roh alam semesta ini atau segala roh, dan juga dijadikan segala jasad. Subhanallah. Sekali lagi, Nur Muhammad itulah dijadikan segala roh dan segala jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan badan tubuh kita ini atau jasad kita ini daripada tanah. Tanah itu dari air. Air itu dari angin. Angin itu dari api. Api itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad titik dan semua itu terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu hakikatnya adalah Allah. Karena apa? Karena semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di video-video saya yang lain, banyak sekali saya menjelaskan perumpamaan. Misalnya pohon kayu. Pohon kayu ini dibelah, ada dibikin balok, ada dibikin papan. Kemudian balok papan ini diolah menjadi meja, diolah lagi menjadi lemari, sebagian diolah menjadi kursi. Setelah mempunyai bentuk masing-masing, misalnya kursi, maka disebutlah kursi. Meja disebutlah meja, lemari disebutlah lemari. Tetapi kesemuanya itu hakikatnya adalah kayu. Subhanallah. Jadi mengenal Allah itu tidak perlu itu dan ini. Tidak perlu apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu hati, dan lain sebagainya, tidak perlu. Karena semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang perlu, tapi itu semua nyanyian. Misalnya apa itu roh, apa itu jiwa, apa perbedaan jiwa dan roh. Itu hanyalah nyanyian. Nyanyiannya para artis. Kalau tidak bisa menyanyi, tidak bisa disebut artis. Semua itu hanyalah acting. Nyanyian, tidak penting. Man arafa nafsahu, bahkan arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Tidak perlu macam-macam, itu dan ini, tidak penting itu. Yang penting kita sudah mengetahui asal kejadian kita. Apa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Masalah roh 7 lapis, apa dan lain sebagainya, itu semua nyanyian. Nyanyiannya artis. Kalau tidak bisa bernyanyi, tidak disebut artis. Subhanallah. Intinya, kalau ingin mengenal Tuhan, maka kenalilah terlebih dahulu diri kita ini. Siapa kita sebenarnya? Mengenal diri harus mengetahui asal kejadian yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Demikian, saudara. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Mungkin kita sering ditanya orang, siapa yang kamu sembah? Jawabannya adalah Tuhan. Sedangkan kita tidak mengenal Tuhan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jangan sampai kita sekedar atau hanya menyembah angan-angan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.